Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengembangan masyarakat ini. Kita saat ini bertemu pada pertemuan ke-9. Kita akan membahas tentang pengorganisasian keluarga komunitas. Tentu Anda sudah paham di dalam mata kuliah pengembangan masyarakat ini, Anda harus sudah paham apa itu yang dimaksud dengan masyarakat, bagaimana sejarah terbentuknya masyarakat. Tentu masyarakat tidak terlepas dari kebudayaannya. Oleh karena itu, kita pun harus tahu bagaimana ketika masyarakat berkembang ini harus diorganisasikan. Di dalam masyarakat kita menjumpai ada kelompok, ada organisasi, dan juga ada komunitas. Nah, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas bagaimana pengorganisasian warga komunitas dalam kaitannya dengan pengembangan sebuah masyarakat. Mengapa pengorganisasian warga komunitas ini perlu? Ini sangat penting Anda perhatikan karena di dalam setiap masyarakat tentu punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita harus mengidentifikasi bagaimana warga komunitas itu sendiri, baik dalam tahap identifikasi masalah untuk mengembangkan masyarakat yang bersangkutan, untuk kemudian merencanakannya, lalu bagaimana dalam pelaksanaannya, juga ketika kita memantau dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat yang bersangkutan. Setelah memantau, kita juga akan mengevaluasi bagaimana pengorganisasian masyarakat itu telah berlangsung, apakah sesuai dengan apa-apa yang telah direncanakan atau tidak. Kita akan pelajari semua itu dalam pertemuan ke-9 ini. Baik, kita mulai akan membahas tentang pengorganisasian warga komunitas dalam pengembangan masyarakat. Baiklah, kita mulai membahas tentang materi kuliah pada siang ini dengan topik pengorganisasian warga komunitas. Sebagaimana tadi sudah Bapak jelaskan di depan, bahwa di dalam masyarakat itu kita bisa menjumpai beberapa unsur, baik yang bersifat individu, kemudian juga kita bisa menjumpai kelompok, juga ada organisasi, serta komunitas. Jadi di dalam masyarakat banyak sekali unsur-unsur yang kita bisa jumpai. Mengapa komunitas itu perlu diorganisasikan? Masalahnya kan seperti itu ya. Jadi warga komunitas yang berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat perlu diorganisir menurut kepentingan. Karena apa? Setiap individu, setiap anggota masyarakat itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Dan tentu juga mereka punya motivasi yang berbeda-beda, punya persepsi yang berbeda-beda, juga punya kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu mengorganisir warga komunitas tersebut untuk mencapai tujuan dari pengembangan masyarakat yang akan kita lakukan. Nah, pengorganisasian warga komunitas sangat penting karena partisipasi warga komunitas dalam kegiatan pengembangan masyarakat perlu diarahkan, baik dalam tahap-tahap kita melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan mereka. Masyarakat belum tentu paham tentang masalah-masalah apa sebenarnya yang penting untuk lebih dahulu diatasi. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan mereka ini juga perlu dilakukan. Bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka paham tentang masalah yang sedang mereka hadapi. Tentu banyak masalah yang kita jumpai di dalam masyarakat tersebut. Namun mereka juga harus tahu masalah mana yang lebih dahulu sebaiknya dihadapi dan dipecahkan oleh mereka. Setelah identifikasi masalah itu berhasil,
ditemukan dan dibicarakan dengan mereka, maka tahap berikutnya kita akan mengadakan perencanaan dalam proses pengembangan masyarakat tersebut. Di dalam perencanaan ini kita harus bisa merumuskan tentang masalah apa, dari satu masalah, dua masalah, dan seterusnya kita identifikasi. Kemudian dari masalah yang kita jumpai itu bagaimana harapan yang ingin dicapai, kenyataan yang ingin dicapai. Di dalam perencanaan kita juga sudah merumuskan di situ kapan kegiatan-kegiatan akan dilakukan, berapa kali kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan, lalu siapa pelaksana kegiatannya, kemudian siapa yang akan memberikan materi-materi misalnya dalam kaitannya dengan pengembangan masyarakat yang bersangkutan. Juga di situ sudah tercantum bagaimana kapan waktunya, siapa yang akan mengevaluasinya, siapa yang akan memantau dari kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi di dalam perencanaan ini banyak aspek yang sudah bisa dirumuskan di situ, mulai dari awal, kemudian harapan yang ingin dicapai, kemudian di situ ada volume kegiatan, berapa kali, siapa pelaksananya, termasuk alat-alat yang akan digunakan di dalam pengembangan masyarakat itu. Termasuk juga berapa besarnya biaya yang diperlukan jika di dalam perencanaan itu ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya penyediaan sarana untuk mengatasi masalah yang akan dipecahkan. Kemudian setelah perencanaan, di situ juga ada tahap berikutnya, yaitu pelaksanaan dari proses pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi di dalam pelaksanaan ini juga harus mengacu kepada perencanaan. Jangan sampai pelaksanaan yang dilakukan itu tidak melihat kepada perencanaan yang sudah dibuat. Karena apa? Karena ini penting. Dengan demikian, perencanaan yang sudah dibuat itu juga bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat. Tahap berikutnya yaitu pemantauan. Kadangkala pelaksanaan kegiatan itu tidak mengarah kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kadangkala suka terlena dan tidak mengacu kepada perencanaan yang telah dibuat. Oleh karena itu pemantauan ini penting supaya apa? Supaya pelaksanaan kegiatan itu mengarah kepada yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga proses pencapaian tujuan di dalam mengembangkan masyarakat itu bisa terarah. Jika misalnya terdapat hal-hal yang menyimpang dalam pelaksanaan, maka dengan melaksanakan pemantauan ini dikembalikanlah agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terakhir, setelah memantau, kita mengadakan evaluasi sejauh mana pelaksanaan pengorganisasian warga komunitas dalam pengembangan masyarakat ini telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kita evaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan ini sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dalam mengembangkan masyarakat itu atau belum. Nah, di dalam pengorganisasian warga komunitas ini ada dua tujuan ya, kategori tujuan utama. Yang pertama yang merujuk pada tugas, yang kedua mengacu pada proses. Kategori tujuan yang berorientasi pada tugas menekankan pada penyelesaian tugas-tugas mereka ataupun pemecahan masalah yang mengganggu sistem sosial. Ya, sistem sosial ini saling terkait di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti misalnya penyediaan sistem pelayanan, penyediaan jenis pelayanan yang baru. Kemudian yang kedua, kategori tujuan yang berorientasi pada proses. Maka dalam hal ini menekankan pada perluasan dan pemeliharaan sistem yang bertujuan untuk memapankan relasi kerjasama antara kelompok yang terpelihara secara baik
oleh warga komunitas tersebut. Jadi tekanan pada dua kategori tujuan utama ini berbeda. Ya, kalau tadi menekankan pada penyelesaian tugas-tugas, pada tujuan berorientasi pada tugas, sedangkan pada kategori tujuan berorientasi pada proses menekankan pada perluasan dan pemberdayaan sistem yang bertujuan untuk memapankan relasi kerjasama antara kelompok di dalam komunitas tersebut. Nah, menurut Rothman dan Tropman, ada 3 pola pengorganisasian warga komunitas ini. Yang pertama, pola pengembangan komunitas lokal. Kemudian yang kedua, pola perencanaan sosial. Dan yang ketiga, pola aksi sosial. Pada pola pengembangan komunitas lokal, maka penekanannya pada proses. Kemudian komunitas lokal sering tertutupi oleh masyarakat yang lebih luas sehingga menyebabkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Strategi perubahannya dalam pengembangan komunitas lokal ini dicirikan dengan ungkapan, marilah kita bersama-sama membahas masalah ini. Jadi masyarakat kita libatkan di dalam membahas masalah yang dijumpai. Kemudian lebih menekankan pada pencapaian konsensus di dalam masyarakat tersebut. Kemudian juga bersifat humanistik dan klien dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai warga yang sederajat. Kemudian selanjutnya pada pola perencanaan sosial. Maka pada pola ini lebih ditekankan pada penyelesaian tugas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan keterampilan untuk menganalisis apa yang dihadapi oleh mereka. Peran yang digunakan adalah peranan sebagai expert atau pakar, lalu struktur kekuasaan muncul sebagai sponsor, kemudian klien merupakan kesatuan geografi dan sebagai konsumen dari suatu pelayanan, dan pendekatan yang dilakukan lebih bersifat pragmatis. Kemudian pada pola yang ketiga, yaitu pola aksi sosial, maka pada pola ini mengarah pada penyelesaian tugas dan juga proses. Taktik konflik sesuai dengan peran mereka sebagai pengembang, kemudian berperan sebagai advokat, dan struktur kekuasaan oleh para praktisi aksi sosial sebagai target eksternal dari suatu tindakan. Nah, di dalam pendekatan pola aksi sosial ini, maka klien dianggap sebagai bawahan. Jadi pada pola aksi sosial ini taktik konflik itu juga diperhatikan. Kemudian juga peran sebagai advokat atau aktivis juga ini mengemuka. Nah, selain ketiga pola pengorganisasian yang telah dijelaskan tadi, maka kita juga mengenal ada pola pengorganisasian yang lain, yaitu yang disebut dengan pendekatan pemasaran sosial. Nah, pada pendekatan ini, maka fokusnya adalah upaya memasarkan atau pemasaran suatu produk sosial kepada kelompok, ya, kepada kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, menempatkan produk sosial sebagai sebuah produk inovatif. Jadi namanya juga pendekatan pemasaran sosial, maka yang dipasarkan adalah produk-produk sosial. Nah, oleh karena itu pendekatan mana yang akan digunakan dalam mengorganisasikan warga komunitas ini, banyak hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana keadaan warga komunitas itu sendiri, baik dalam hal latar belakang, karakteristik warga komunitas, maupun harapan-harapan yang diinginkan, kemudian juga ketersediaan sarana, kemudian waktu yang ada pada mereka, juga bagaimana keadaan lingkungan warga komunitas itu sendiri. Tentu di dalam memilih pendekatan mana yang akan kita gunakan, itu sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik
masyarakat yang bersangkutan, sehingga program-program di dalam rangka mengembangkan masyarakat itu bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keadaan karakteristik mereka, sesuai juga dengan keadaan para prasarana dan sarana yang dimiliki, dan sesuai juga dengan keadaan lingkungan. Nah, kita sebagai orang yang terlibat di dalam pengorganisasian warga komunitas ini perlu pula memotivasi mereka agar mereka mau berubah, agar mereka mau berkembang menuju kepada keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sekarang ada, yang terjadi dan sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, pengorganisasian warga komunitas ini tidak cukup hanya mengorganisasikan individu-individu, tetapi juga kita harus mengorganisasikan semua warga komunitas yang ada. Kenapa demikian? Karena partisipasi warga komunitas dalam pengembangan masyarakat ini akan berdampak sangat baik dalam pencapaian tujuan mengembangkan masyarakat tersebut. Tentu tujuannya adalah agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, baik dalam hal kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, juga kehidupan dalam hal yang lainnya. Maka partisipasi dalam pembangunan saat ini merupakan tolok ukur dari keberhasilan pelaksanaan suatu pembangunan. Mungkin itu dulu materi yang Bapak sampaikan dalam kaitannya dengan pengorganisasian warga komunitas ini. Sekali lagi Bapak sampaikan bahwa mengapa pengorganisasian warga komunitas ini perlu, karena setiap warga komunitas dengan anggota-anggotanya itu punya karakteristik yang bermacam-macam. Mereka motivasinya macam-macam, persepsinya macam-macam, dan semuanya berbeda-beda, sehingga perlu diorganisir sehingga terjadi kesatuan persepsi, kesatuan, motivasi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan dari mengembangkan masyarakat yang bersangkutan. Demikianlah kita bersama-sama telah membahas tentang pengorganisasian warga komunitas. Ingat, ada 3 pendekatan di situ, yaitu ada pengembangan komunitas lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial, di mana ketiga-tiganya mempunyai ciri khas tersendiri. Seperti Bapak katakan tadi, kalau pendekatan dengan pengembangan komunitas lokal itu kita menganggap bahwa masyarakat mampu mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian pada tindakan aksi sosial kita lebih menekankan kepada bagaimana penyelesaian tugas dan merupakan proses pencapaian tujuan dari sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan masyarakat. Sedangkan pada pola perencanaan sosial, di sini struktur kekuasaan muncul sebagai sponsor dan juga klien atau masyarakat yang akan kita kembangkan merupakan suatu kesatuan geografis dan sebagai konsumen dari sebuah pelayanan, dan tentu pendekatannya juga bersifat pragmatis. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulannya. Oleh karena itu Anda harus tahu bagaimana pendekatan yang sebaiknya dilakukan dalam mengorganisasikan warga komunitas untuk mengembangkan suatu masyarakat. Kita harus kenal bagaimana karakteristik masyarakatnya, dan kita harus tahu mana yang tepat untuk mengembangkan masyarakat tersebut. Bapak cukupkan sampai di sini materi yang ke-9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.